Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Sundri Sunarsi, CGP Angkatan 5, Kabupaten Indragiri Hilir, Unit Kerja SD Negeri 001 Tembilahan Kota. Pengajar praktek Nuria Nuari Ratna dan fasilitator Rangga Ramadhani Al-Sahbani. Saya akan memaparkan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, di mana setiap anak itu istimewa dan unik, tumbuh di lingkungan budaya yang berbeda, serta adanya keberagaman murid dalam hal kebutuhan belajarnya. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif, maka perlu diperhatikan bagaimana cara memenuhi belajar setiap murid dan langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan tujuan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi karena guru lebih memahami tentang aspek kebutuhan belajar setiap muridnya. 2. Pembelajaran lebih terarah dan bermakna karena sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sedangkan tolak ukur dari pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Diferensiasi konten, di mana kebutuhan belajar murid terpenuhi, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses, di mana guru mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah. 3. Diferensiasi produk, di mana murid menghasilkan karya atau produk sesuai pemahamannya dalam kegiatan pembelajaran. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah 1. Kepala sekolah, di mana memberikan motivasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 2. Rekan sejawat, berkolaborasi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan perubahan. 3. Murid, apresiasi keaktifan murid adalah keberhasilan murid dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dukungan dari orang tua sebagai sumber informasi keberhasilan belajar murid di rumah. Adapun lini masa tindakan aksi nyata yang dilakukan adalah 1. Perencanaan, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi. Lini masa yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan aksi nyata di pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas 1A SD Negeri 001 Tembilahan Kota. Berikut adalah video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Sebelumnya saya telah memetakan kebutuhan peserta didik saya, antara lain 1. Peserta didik yang sudah pandai membaca dan menulis akan diberi tugas untuk menuliskan bentuk-bentuk bangun beserta contoh. 2. Peserta didik yang sudah pandai membaca namun perlu bimbingan dalam hal menulis diberi tugas menggambar bentuk-bentuk bangun sesuai dengan keadaan yang diingatnya atau dilihatnya di sekitarnya. Dan yang ketiga, untuk siswa yang belum pandai membaca dan menulis, maka diberi tugas mengelompokkan bentuk-bentuk bangun yang ada atau benda-benda yang ada sesuai bentuknya, misalnya lingkaran, persegi,
persegi panjang dan segitiga. Anak-anak ibu yang hebat, coba lihat di kiri kanannya. Siapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada tidak? Alif, Alif dan Alif sakit, Abai juga sakit. Buat teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, anak-anak ibu, tadi sebelum berangkat sekolah, apakah sudah sarapan? Sudah mandi? Pamit gak sama mamanya di rumah? Ada yang pergi sekolahnya menangis? Tidak. Jadi suasana hatinya untuk sekolah hari ini bagaimana? Senang, sedih, gembira atau apa? Gembira. Siapa yang sedih ada? Kata Klesa semangat. Jadi anak ibu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ibu, kemarin hari Kamis kita sudah belajar tentang matematika apa? Siapa yang masih ingat? Tentang apa kemarin? Iya, pengurangan, benar. Tentang apa? Pengurangan. Coba, siapa yang masih ingat tentang pengurangan kemarin? 8 kurang 2 berapa? Berapa? Ayo. 8 kurang 2. Berapa kita sayang? 6. Kita. 10 dikurang 9. 1. Bintang. Satu lagi. 6 dikurang 3. 3. Jadi anak ibu masih ingat tentang pengurangan bilangan kemarin. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini kita belajar bentuk-bentuk bangun. Belajar apa? Bentuk-bentuk bangun. Bentuk-bentuk apa? Tujuan anak-anak ibu belajar bentuk-bentuk bangun. Yang pertama, dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun dan menuliskannya. Nanti anak-anak ibu bisa menyebutkan bentuk-bentuk bangun dan menuliskan. Yang kedua, dapat menggambar bentuk-bentuk bangun. Nanti ada bentuk-bentuk bangun, kita dapat menggambarnya. Yang ketiga, dapat mengelompokkan bentuk-bentuk bangun. Nah, anak ibu lihat di meja ibu guru. Lihat di meja ibu guru. Siapa yang tahu ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kalau ini? Persegi panjang. Kalau ini bentuknya? Segitiga. Atap rumah bentuknya? Segitiga. Ini apa bentuknya? Lingkaran. Bulat boleh, lingkaran boleh. Kalau ini apa bentuknya? Lingkaran. Yang ini bentuknya? Persegi. Sama nak ya? Yang ini bentuknya apa? Persegi. Nah, hebat anak ibu pintar. Bahwa kita punya bentuk-bentuk bangun yang pertama persegi. Contohnya, ya, kotak obat nyamuk boleh. Di kelas kita apa contohnya persegi? Jendela, benar. Ini apa nak sayang? Kotak P3K bentuknya apa? Persegi. Jendela, benar. Kemudian ada bentuknya persegi panjang, apa contohnya? Itu. Apa lagi? Apa lagi?
jendela. Jendela ini apa bentuknya, Kwesa? Yang tanya. Kwesa. Jendela apa bentuknya, sayang? Persegi. Pintar. Kalau papan tulis bentuknya apa, rekan? Persegi panjang. Kalau Aji, kalau jam dinding bentuknya apa, nak? Bulat atau lingkaran? Kalau ini apa bentuknya, sayang? Apa bentuknya? Segitiga. Jadi anak-anak ibu sudah bisa membedakan bentuk-bentuk bangun. Dan sekarang anak ibu akan diberikan tugas sesuai kelompoknya. Kelompok yang pertama di tengah tugasnya yaitu menuliskan bentuk-bentuk bangun beserta contohnya. Ibu contohkan ya. Persegi untuk bentuk jendela. Persegi untuk bentuk kotak obat nyamuk misalnya ya. Persegi untuk bangunan Ka'bah misalnya ya. Ya ini ya. Yang sebelah sini tugasnya menggambar bentuk-bentuk bangun. Boleh kamu menggambar apa aja bentuk-bentuk bangun. Mau bentuk persegi, mau bentuk persegi panjang, mau lingkaran, mau segitiga. Dan untuk kelompok sini tugasnya mengelompokkan bentuk-bentuk bangun. Ya. Nanti ibu kasih bentuk-bentuk bangun, kamu kelompokkan mana yang persegi, mana yang persegi panjang, mana yang lingkaran, mana yang segitiga ya. Oke. Ayo anak ibu boleh dibuka tugasnya. Buku tulis. Tadi kita sudah menyelesaikan tugas tentang bentuk-bentuk bentuk-bentuk apa? Bangun. Yang pertama, persegi itu contohnya apa? Ada jendela, ada apa lagi? Kotak B3K, ada apa lagi? Bentuk persegi ada apa lagi, sayang? Kotak obat nyamuk. Kemudian ada bentuk persegi panjang, apa contohnya? Pintu, apa lagi, sayang? Papan tulis. Meja, apa lagi? Kemudian ada bentuk segitiga, apa contohnya, sayang? Lupis, apa lagi? Atap rumah, apa lagi, sayang? Segitiga contohnya kue lupis, atap rumah, gantungan baju, benar. Kemudian bentuk lingkaran, apa contohnya, nak? Kue donat. Apa lagi? Bola. Jadi bentuk-bentuk bangun ada berapa yang kita ketahui? Satu apa? Persegi. Dua. Persegi panjang. Tiga. Lingkaran. Empat. Segitiga. Sekarang kita sudah belajar itu semua. Jadi anak-anak ibu ya, ibu pengen tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Apa lagi? Semangat. Apa lagi? Sudah tahu bagaimana bentuk-bentuk bangun.